Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sadiah, NIM 85811064. Saya mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak. Kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul kedua mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Pencemaran lingkungan oleh deterjen dapat berdampak negatif pada tanaman, baik melalui air cucian yang mengandung deterjen maupun melalui pencemaran tanah akibat limbah deterjen. Deterjen mengandung bahan kimia yang dapat merusak struktur tanah, meningkatkan alkalinitas tanah, dan membunuh bakteri baik yang semuanya dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah gelas ukur 1000 ml, ada deterjen, ada gelas plastik atau cup plastik, ada gelas yang berukuran 600 ml, ada penggaris, ada sendok teh, kertas saring. Di sini saya menggunakan kapas, kertas label, kertas timah atau aluminium foil, dan air ledeng. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Yang pertama saya lakukan adalah menyediakan larutan deterjen 100 gram, 50 gram, 25 gram, 12,5 gram, 6,25 gram, 3,1 gram, dan kontrol. Nah, kontrol di sini berupa air ledeng. Setelah tercampur rata, larutan akan saya simpan ke dalam gelas yang sudah diberikan label 100%. Selanjutnya saya akan menyimpan di gelas 50%. Selanjutnya saya akan menyimpan cairannya di 25%. Lanjut ke 12,5%. Kemudian lanjut ke 6,25%. Selanjutnya saya akan menyimpan di dalam gelas yang 3,1%. Untuk kontrol saya menggunakan air ledeng sebanyak 500 ml. Selanjutnya saya akan memasukkan kapas ke dalam gelas plastik atau cup plastik yang diberi label 1 untuk 100%, dan yang terakhir kontrol. Selanjutnya saya akan memasukkan kacang hijau ke dalam gelas yang sudah berisi larutan deterjen tersebut. Apabila ada kacang hijau yang terapung, kacang tersebut kita buang dan kita
menggunakan kacang hijau yang tenggelam saja. Dari kacang hijau yang terpilih, nantinya kita akan menggunakan 10 saja yang akan kita masukkan ke dalam label 1 10, label 2 10, label 3 10, label 4 10, dan kontrol nantinya juga 10. Dan biarkan kacang hijau terendam di larutan deterjen selama 5 menit. Setelah kita memasukkan kacang hijau ke dalam gelas plastik atau cup plastik, selanjutnya kita akan memberikan air sesuai dengan label dan larutan deterjen. Label 100% dengan larutan 100% deterjen. Terakhir kontrol. Setelah diberi air, kemudian ketujuh gelas tersebut akan kita tutup menggunakan aluminium foil atau kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Dan yang terakhir kontrol. Ini hasil percobaan yang saya lakukan tadi. Selanjutnya kita akan mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Baiklah, selanjutnya setelah 24 jam kita akan melakukan pengukuran terhadap kacang hijau, apakah bertumbuh atau tidak. Kita bisa mulai dari yang konsentrasi 100% atau larutan 100%. Selanjutnya kita akan mengamati atau melihat pada konsentrasi 100%. Di sini terlihat hanya ada 2 kacang hijau yang bertumbuh. Itu pun masih pendek. Selanjutnya pada konsentrasi 50% terlihat di sini bahwa hanya ada 4 kacang hijau yang bertumbuh. Di konsentrasi 50% pertumbuhannya agak lebih panjang daripada 100%. Pada konsentrasi atau larutan 25%, kacang hijaunya yang bertumbuh hanya sebagian, yaitu 5 kacang hijau yang bertumbuh. Selanjutnya pada konsentrasi 12,5%, hampir semua kacang hijau bertumbuh. Selanjutnya pada konsentrasi 6,25%, kacang hijaunya hanya 1 yang tidak bertumbuh. Selanjutnya di konsentrasi 3,1%, kacang hijaunya bertumbuh semua. Kontrol ini air biasa atau air ledeng. Kacang hijaunya bertumbuh semua. Selanjutnya kita akan mengukur panjang akar kacang hijau tersebut.
Kita mulai dari konsentrasi atau larutan 100%. Selanjutnya saya akan mengukur perkecambahan kacang hijau pada kontrol, yaitu yang menggunakan air ledeng. Kemudian kita akan melakukan percobaan dalam waktu 48 jam. Sekarang kita tutup kembali sampel kacang hijau dengan menggunakan aluminium foil. Setelah kita melakukan pengukuran terhadap perkecambahan kacang hijau pada waktu 24 jam, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada waktu 48 jam. Setelah dibungkus menggunakan kertas timah atau aluminium foil, selanjutnya saya akan menyimpannya ke dalam kardus. Hal ini saya lakukan supaya biji kacang hijau tidak terkena sinar matahari langsung. Melanjutkan praktikum saya yang kemarin, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran setelah 48 jam. Jika pada pengamatan selama 2 hari atau 48 jam tidak tumbuh akarnya, maka sama dengan 0 mm dan dianggap mati. Kita mulai pada pengukuran yang 100%. Selanjutnya 3,1%. Selanjutnya yang terakhir kontrol. Setelah 48 jam pada larutan 100% yang bertumbuh hanya 4 kacang hijau. Selanjutnya pada larutan 50% yang bertumbuh hanya 5 biji kacang hijau. Dan akarnya juga bertambah panjang dibandingkan dengan waktu 24 jam. Dan selanjutnya pada larutan 25% yang bertumbuh ada 8 kacang hijau. Dan pada larutan 12,5% yang bertumbuh ada 9 dan lebih panjang dibandingkan waktu 24 jam. Selanjutnya pada larutan 6,25% pertumbuhan biji kacang hijau lebih panjang dibandingkan pada waktu 24 jam. Sedangkan pada 3,1% pertumbuhannya juga lebih panjang daripada waktu 24 jam. Sedangkan kontrol pertumbuhan perkecambahan kacang hijau lebih panjang dibandingkan sebelumnya pada waktu 24 jam. Dan inilah hasil
pertumbuhan perkecambahan kacang hijau setelah 48 jam. Ada yang bertumbuh dan ada yang tetap. Dan pada air kontrol pertumbuhannya semakin panjang. Selanjutnya kita ukur kembali setelah 48 jam. Sekian praktikum dari saya. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa larutan deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pada larutan 100%, rata-rata tidak bertumbuh dengan baik sebesar 1,3 mm. Sedangkan pada air kontrol bertumbuh dengan sangat baik, rata-rata sebesar 36,5 mm. Pencemaran lingkungan pada level berapapun dipastikan akan memengaruhi lingkungannya, dan pengaruh yang ditimbulkan tersebut pada intinya bersifat merugikan bagi ekosistem sekitar. Deterjen memiliki efek toksik yang menghambat pertumbuhan kecambah secara signifikan, dan efek ini bergantung pada dosis konsentrasi. Sekian, terima kasih.
Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa larutan deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pada tanaman. Tumbuhan yang airnya terkena larutan deterjen, maka pertumbuhannya akan terhambat. Rata-rata kacang hijau di hari pertama dan hari kedua pertumbuhannya sangat kecil. Sedangkan di air kontrol, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan cepat dan sempurna. Semuanya rata-rata tumbuh di hari pertama dan kedua. Pada larutan 100%, biji kacang hijau tidak bertumbuh dengan baik. Rata-rata 3 mm, sedangkan pada air kontrol bertambah dengan sangat baik, rata-rata 25 mm. Sekian praktikum dari saya, terima kasih.